Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monita Michelle Talita Kaunang, mahasiswi aktif semester 4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unika de la Salle, Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang Internasional dengan dosen pengampu Seriki Wawarga SHMH. Studi kasus yang saya ambil yaitu penyelesaian sengketa perdagangan internasional, kasus ekspor-impor rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Sesuai dengan judul kasus yang telah saya sebutkan tadi, bahwa pihak yang bersengketa dalam kasus ini ialah negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui Dispute Settlement Body telah dimuat dalam perjanjian World Trade Organization, yaitu dalam Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, the result of Uruguay round of multilateral trade negotiations. The legal text 404, 32 ILM 1144 dengan nama The Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of Disputes, yang disahkan pada bulan April 1994. Dengan demikian, kehadiran Dispute Settlement Understanding telah ditetapkan dalam perjanjian WTO sebagai salah satu regulasi penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Penyempurnaan tersebut adalah pengesahan prinsip otomatisasi dan memperkenalkan jangka waktu yang ketat untuk setiap tahapan proses penyelesaian sengketa. Jangka waktu sejak pembentukan panel hingga keluarnya putusan atau rekomendasi Dispute Settlement Body atau DSB. Apabila terjadi sengketa karena perjanjian WTO, maka itu akan ditandatangani oleh DSB atau Dispute Settlement Body. Adapun prosedur atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui Dispute Settlement Body, World Trade Organization. Selanjutnya kita masuk dalam kronologi kasus atau kasus posisi. Kasus sengketa dagang internasional rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini dimulai pada saat Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada saat itu, yaitu Barack Obama, mengeluarkan dan memberlakukan rancangan Undang-Undang Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, di mana undang-undang ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 22 September tahun 2009. Namun kemudian yang menjadi sengketa bagi Indonesia adalah di dalam pasal tersebut tidak ada aturan pelarangan penggunaan mentol yang termasuk bahan campuran flavoring. Secara tidak langsung, pasal tersebut telah melarang masyarakat Amerika Serikat untuk mengkonsumsi rokok kretek asal Indonesia dan adanya tindakan diskriminasi produk antara rokok kretek dengan rokok mentol. Indonesia merasa keberatan dengan penerapan ini, yang dinilai melanggar ketentuan WTO, yaitu secara diskriminatif mengecualikan rokok mentol yang merupakan produk dari produsen rokok domestik Amerika Serikat dari larangan penjualan rokok yang mengandung bahan campuran flavoring dan melarang penjualan produk rokok kretek di Amerika Serikat. Sehingga Indonesia mengajukan pembentukan panel ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO, yaitu Dispute Settlement Body. Kita masuk dalam putusan kasus. Setelah melakukan penyelesaian sengketa melalui Dispute Settlement Body atau DSB, akhirnya panel WTO mengeluarkan putusan, yaitu putusan Dispute Settlement Body, bahwa kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam WTO. Hal ini dikarenakan karena rokok kretek dan mentol merupakan produk sejenis dan memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda. Berdasarkan kasus yang telah saya paparkan tadi,
Menurut analisa saya, putusan yang dikeluarkan oleh WTO itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sudah jelas bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan WTO mengenai National Treatment Obligation yang tercantum dalam pasal 2.1 Technical Barrier to Trade Agreement. Namun, WTO harus melakukan peninjauan kembali apakah Amerika Serikat sudah benar-benar melaksanakan putusan ini atau belum. Amerika Serikat bukan hanya menjalankan kampanye anti rokok mentol saja, tetapi Amerika Serikat harus melarang produksi dan peredarannya. Dengan ini, Amerika Serikat harus menerima dan melaksanakan serta menjalankan putusan yang diberikan oleh WTO sebagai penyelesaian sengketa dari kasus ekspor-impor rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika.